Ininya berapa yang sudah datang ya? Yang datang kok ada 20 ya, berapa orang ya? Dulu ya. Kok enggak ada kelihatan partisipannya? Iya, tadi 25 ya. Mudah-mudahan sudah 28 datang ya. Nah, nanti coba dicek dulu, coba diisi dulu ya. Karena sekarang ngisinya langsung ke nama dosen, kemudian pilih daftar hadir untuk mata kuliah geometrik jalan, kemudian dari sana dipilih kelas ya. Jadi tetap mahasiswa itu akan berhubungan dengan itu. Jadi, nah ini sebagian besar angkatan berapa ya? 2020, Pak. 2020. Oh iya. Berarti semester 3 ya? Betul, Ya, semester 3 ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya geometrik jalan ini kalau dulu itu jadi satu dengan perancangan geometrik jalan. Jadi dulu 3 SKS. Ya, sekarang geometrik jalan itu 2 SKS. Geometrik jalan ini merupakan teori ya. Teori terus bagaimana teori dari geometrik jalan. Nah, kemudian nanti prakteknya di perancangan geometrik jalan. Jadi gitu ininya. Nah, kalau dulu itu dijadikan satu sehingga kalau tugasnya tidak masuk, jadi kalau perancangan geometrik jalan, jadi tugas besarnya nggak masuk, maka otomatis geometrik jalan itu nggak lulus. Jadi berarti 3 SKS nggak lulus. Nah, itu yang menyebabkan lama sekali mahasiswa teknik itu menyelesaikan kuliahnya, ya. Nah, sekarang sudah dipisah, jadi teorinya mungkin setelah geometri jalan ini Anda lulus, baru nanti boleh ngikut perancangan geometri jalan. Nah, gitu. Jadi koordinator kelas nanti ya ngecek coba ininya ya, daftar hadirnya, ya berapa yang hadir, mungkin berapa yang tidak hadir, dan saya sebenarnya tidak tidak ngurusin Anda kuliah atau enggak, karena saya anggap Anda itu sudah dewasa ya, jadi bisa ngurusin diri sendiri. Tapi biasanya pada akhir atau pada ada ujian tengah semester itu banyak yang, Pak, saya lupa menghadiri, ya, lupa mengisi daftar hadirnya. Nah, ini sering sekali ya, saya ingatkan ya, walaupun saya tidak ngurusin mengenai daftar hadir, konsekuensinya kalau Anda tidak mengisi daftar hadir, kalau kurang dari 75% dari kehadiran, yang 75% dari kehadiran yang seharusnya Anda ikutin itu nggak bisa ikut ujian tengah semester. Ya, jadi kalau ujian tengah semester biasanya ada di minggu ke-8. Ya. Nanti ujian akhir semester ada di kuliah ke-16. Ya, itu sudah pasti ya. Sehingga nanti Anda diperhitungkan itu.
Kalau Anda tidak mengisi daftar hadir, sebentar ya, ini ada. Sebentar. Halo? Oh, ngantar paket ya. Waduh. Bisa ini aja ya, masuk aja ke rumah saya tuh, taruh di pintu yang di dalam. Ya. Ini kan dari yang mana nih? Dari mana nih ininya? Apa itu ya? Oh, apa? Besar? Besar ininya? Kotak besar ya? Oh, itu biomasa ya? Bisa masuk ya? Dibuka aja ininya, pintu gerbangnya itu. Terus Anda masuk, ya masuk. Terus ke dalam itu ada pintu kecil yang hitam. Sebelah. Bukan, di belakangnya itu. Masuk di pintu yang besar. Ya di belakangnya itu. Oke. Masuk. Kemudian ini ada pintu hitam itu. Ya taruh udah di belakang itu. Oke. Sampun. Ya di foto aja di sana. Oke. Nah, jadi saya lanjutkan. Jadi daftar hadir itu nanti kalau Anda tidak ngisi daftar hadir itu Anda yang kerepotan nanti. Karena nanti by system dia. Jadi pusat komputernya jadi dari USDI nanti Anda langsung diblok itu ya. Anda tidak bisa mengisi daftar hadir untuk ujian tengah semester. Kemudian nanti saya tidak bisa ngisi nilai. Nah, ini kan repot nanti. Ya, untuk itu jadi Anda harus mengisi daftar hadir pada saat kuliah ya. Jadi satu hari itu ya kamu harus ngisi ya. Kalau bisa sih pada saat kuliah langsung diisi. Jangan sampai lewat. Soalnya nanti yang ngurusin ini adalah USDI. Jadi by system. Ya, by system. Jadi langsung kalau enggak isi tanda tangan langsung aja di blok itu sistemnya. Jadi sekarang itu semua kena aturan itu ya, bukan hanya Anda. Nanti saya terakhir nanti membuat namanya BKD. Bentar ya. Halo, gimana? Halo, gimana? Halo? Geng. Coba tak yang tak ya. Geng. Yes. Tak ya. Belum ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi semua akan diatur by system. Ya, misalnya saya kurang mengajar 16 kali itu termasuk mid sama akhir ya. UTS sama UAS. UTS itu ujian tengah semester, UAS itu ujian akhir semester. Jadi kalau saya kurang dari 16 kali pertemuan itu termasuk ujian, itu saya nggak boleh ini. Jadi tidak diakui kuliah itu. Jadi yang rugi Anda dan saya. Nah, dan saya juga akan
berpengaruh terhadap remunerasi. Jadi nanti saya dapat honor berdasarkan tugas-tugas yang diberikan ya. Jadi saya harus melakukan penelitian, saya harus melakukan pengabdian masyarakat. Nah, semua dihitung berdasarkan SKS yang diberikan. Nah, itu kalau kurang BKD-nya itu itu saya tidak dapat remunerasi gitu. Jadi tidak dapat uang untuk itu. Jadi semua harus bekerja sama ya. Jadi Anda harus bekerja sama dengan saya dengan baik. Nah, ini salah satu supaya bisa kontrol ya, saling kontrol ya. Nah, tugasnya ini juga nanti tolong nanti kalau yang belum mengisi tolong dihubungi ya temannya ya. Tolong dihubungi temannya dan diingatkan ya, jangan sampai tidak ngisi dia. Ya. Kalau misalnya sakit, ya isi sakit gitu. Ya. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan mungkin dari ini? Pak, Ya. izin bertanya. Ya, silakan. Untuk materi dalam absensinya diisi apa ya, Pak? Oh, yang pertama ini kuliah perdana. Nanti setiap kuliah nanti akan saya berikan ya. Jadi kuliah perdana ini, kuliah pertama kali itu kuliah perdana. Saya akan memberikan pengenalan mengenai jalan. Gitu. Ya, pengenalan mengenai apa itu geometrik ya. Ya, nanti. Jadi kuliah perdana gitu aja isinya ya, kuliah perdana, perkenalan dan pengenalan jalan. Oke? Sudah ya? Ada lagi yang lain tanya? Baik, terima kasih, Pak. Gimana? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi. Jadi di Google Form itu sudah bisa diisi ya? Google Form-nya sudah. Karena kalau nggak bisa diisi nanti saya lapor ke Pak Dewo Sudiatmike. Jadi ada admin Bisa, Pak. yang mengurusi daftar hadir. Ya. Nah itu nanti akan secara otomatis dimasukkan di dalam dalam memorinya komputer ya, di USB ya. Oke, sudah? Oke, ya. Nah, kita sekarang masuk setelah perkenalan pesertanya ini angkatan 2020 ya. Saya harapkan ya mengikuti ini. Saya kira ada tugas-tugas mandiri juga ya. Nanti pada akhir kuliah ini saya beri tugas mandiri, jadi Anda boleh belajar berkelompok, ya belajar berkelompok, tapi tugas dikerjakan sendiri ya. Ya bisa kerjasama, bisa ya. Jadi gimana caranya tanya sama temen kalau nggak bisa. Buat laporan, tapi buat sendiri dengan kata-kata sendiri. Belajar mandiri ya. Karena Anda sekarang sudah menjadi orang dewasa. Ya, jadi kalau dulu dosen boleh ngawur aja ngajar gitu. Jadi dengan bahan tidak jelas. Sekarang saya udah tidak boleh, tidak bisa. Nah ini ada SAP-nya ya. Saya berikan juga SAP-nya ya, Satuan Ajaran Perkuliahan dalam satu semester apa aja sih yang diberikan gitu. Nah ini terpisah dengan perancangan geometrik ya. Perancangan geometrik nanti ada itu satu SKS, cuma kamu harus ya, kamu sekalian itu harus menyelesaikan tugas itu. Karena kalau tidak selesai tugasnya, dosen tidak bisa memberi nilai. Nah kalau tidak berisi nilai, langsung 1 bulan setelah itu langsung nilainya E. Jadi kalau saya tidak ngisi, itu. Dan ngisinya sudah, jadi nanti berakhir pada tanggal 31 Januari kalau tidak salah ya, akademiknya. Yaitu 2 minggu setelah kuliah
ujian akhir itu saya wajib mengisi nilai gitu. Jadi saya wajib mengisi nilai. Nah kalau saya tidak ngisi nilai gimana? Saya tidak bisa memasukkan setelah tanggal yang ditetapkan. Jadi misalnya, selesai tanggal 14 misalnya. Saya lupa apa tanggal 11 Januari atau Februari. Kalau sudah ditetapkan saya ngisi nilai, tidak ngisi, nanti saya tidak bisa ngisi. Saya tidak bisa memasukkan nilai. Jadi seperti semester yang lalu ada beberapa mahasiswa yang harus mengklarifikasi ya. Nah itu kan saya juga jadi repot gitu. Jadi, saya tidak bisa mengisi nilainya dan terpaksa saya minta izin pada Pak Prodi untuk membuka inputting data dan itu rumit ya. Nah, saya harapkan Anda tidak terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai sistem penilaian. Nah, saya nanti maunya sistem penilaian begini. Nanti saya berikan setiap tugas, saya berikan tugas itu, kemudian Anda ngerjakan, dan setiap tugas akan saya nilai gitu. Nah, penilaiannya ada dari mahasiswa, dari kamu sendiri juga kamu ngajukan. Layaknya itu kamu nilainya berapa sih gitu. Kemudian nanti kalau ada grader, jadi ada kakak kelas kamu yang menjadi asisten saya, nah itu ya juga yang menilai. Kalau kamu mengajukan nilai A tapi tidak layak, misalnya mengerjakan tugas, saya minta untuk dikoreksi atau diperbaiki, enggak diperbaiki. Nah itu biasanya nilainya jadi rendah. Walaupun kamu mengajukan A ya enggak mungkin dapat A gitu. Bahkan mungkin bisa mendapatkan C atau mendapatkan D ya malah enggak lulus. Tapi semua itu ada 3 pihak yang saling kontrol. Jadi saya, Anda, sama mahasiswa grader. Jadi mahasiswa yang membantu saya asisten. Jadi memberikan opini juga. Ya. Jadi saya sekarang sudah lebih terbuka lagi. Dan ini manfaatnya besar sekali. Jadi kalau kamu bisa membuat tugas sendiri nanti dalam perancangan geometrik jalan tentu sudah tinggal ngerjakan aja. Tinggal mempresentasikan. Makanya nanti juga saya minta Anda membuat laporan gimana. Nah, membuat laporannya juga nggak usah terlalu banyak gitu. Misalnya nanti tugas pertama saya berikan membuat peta topografi gitu. Ya kamu buat tapi kata-katanya nggak usah bertele-tele, nggak usah banyak ya. Kalau bisa cuma 5 halaman ya buat aja 5 halaman gitu. Jangan mengarang-arang dan buat dengan kata-kata sendiri. Oke, jadi itu ininya. Jadi dan ujian tengah semester, ujian akhir semester yang saya berikan itu kan ujian yang sangat sangat simpel ya, sederhana. Dan nanti ujian yang sebenarnya adalah setelah kamu lulus. Ujian sebenarnya adalah setelah kamu menyandang sarjana teknik. Karena setelah sarjana teknik kamu masuk ke dunia kerja. Kamu masuk misalnya ada beberapa bidang yang bisa kamu tempuh. Misalnya kamu mau jadi dosen. Nah, kalau mau jadi dosen, kamu harus mempelajari pelajaran teknik sipil itu sampai doktor, ya, PhD, ya, philosophy of doctor, ya. Nah, itu, ya. Jadi kalau Anda jadi kontraktor, ya nggak usah tinggi-tinggi banget, nggak usah doktor, ya. S1 aja cukup sebenarnya. Cuma kalau benar-benar Anda ahli.
Nah, sekarang kan banyak yang kelihatan aja. Kelihatan S2, punya sertifikat S2, tapi kenyataannya saya aja nguji mungkin nggak cocok kualifikasinya S2. Ya. Nah, lebih baik kualifikasi S1, tapi memang betul-betul Anda bisa gitu. Ya, jadi praktek, jadi akan terlihat nanti dari Anda ikut kuliah geometri jalan misalnya, ini teorinya gimana. Anda paham nggak dengan itu? Kemudian setelah geometri jalan lulus, kemudian perancangan geometri jalan lulus. Nah, kalau perancangan geometri jalan lulus, pada saat Anda bekerja, Anda menjadi asisten misalnya di dalam perancangan, ya, merancang membuat jalan, gitu. Kamu pasti bagus juga, pasti bisa mengerjakan. Oke, jadi itu, ya. Jadi ujiannya bukan ya pada saat ini. Kalau ujian saat ini itu untuk ngejar sertifikat jadi sarjana teknik gitu. Jadi Anda itu baru menjadi sarjana teknik sipil ya. Makanya program studinya kan program studi sarjana teknik sipil. Jadi itu hanya dapat selembar kertas bahwa Anda itu sudah lulus dengan IPK sekian gitu. Ya, itu ya. Jadi itu. Tapi kalau mau jadi insinyur, nah, kamu kalau sekarang insinyur itu diterjemahkan menjadi ahli, ya ada ahli madya. Ya. Kalau dulu zamannya memang saya sarjana teknik, kemudian waktu kerja praktek saya betul-betul kerja praktek. Jadi 3 bulan kerja praktek, betul-betul kerja praktek. Saya kebetulan kerja praktek di Warung Flyover ya di Sidoarjo di di Surabaya ya. Jadi pinggiran Surabaya itu ada jembatan flyover ya. Saya kerja praktik di sana 3 bulan dan setelah saya lulus berhak menggunakan gelar insinyur. Ya, kalau Anda sekarang kan sarjana teknik, sama dengan kedokteran itu S-Cert ya, sarjana kedokteran. Habis itu dia kerja praktek magang dia di rumah sakit selama 2 tahun. Ya. Makanya punya gelar dokter. Jadi kalau tidak tamat dokter itu hanya S-Cert. Ya. Jadi hanya diwisuda menjadi sarjana kedokteran. Nanti lama-lama juga di teknik sipil mungkin begitu. Jadi sekarang kan sudah PII itu masuk kalau di kedokteran itu dinas kesehatan masuk ke universitas. Jadi ada kolaborasi antara dunia kerja dengan universitas. Gitu. Nanti juga gitu ya. Oke, sudah ya. Ada yang bertanya mengenai mekanisme penilaian atau mungkin pengerjaan tugas. Iya, ada yang jelas. jawabnya kedua nih. Sudah? Nah, kalau sudah saya masuk ke geometri jalan ya. Geometri jalan itu ada 2 kata itu ya. Ada geometri dan ada jalan. Geometri itu adalah ukuran-ukuran yang berada di permukaan bumi. Ya, itu ada makanya ada geomorfologi. Ya, kalau geomorfologi itu adalah ilmu mengenai permukaan bumi, itu geomorfologi. Ya. Geomorfologi. Ada geologi. Ya. Geologi itu mengenai batuan. Ya. Batuan di bumi itu geologi. Ya dulu saya pernah ikut
ya, walaupun cuma kursus ya, 6 bulan saya mempelajari survei terpadu ya. Jadi antara lain diajarkan geomorfologi, geoteknik ya. Di sini kita di teknik sipil diajarin juga geoteknik ya. Ada mekanika teknik, ada geotek yaitu mengenai tanah ya. Geologi geotek ya, geologi teknik ya. Itu mengenai tanah, karena kalau kita buat bangunan pasti di atas tanah. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari undang-undang ya. Ini ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Kalau undang-undangnya itu diumumkan tahun 2004 tentang jalan. PP 34 2006 tentang jalan juga sama. Ada yang tahu apa bedanya undang-undang dan peraturan pemerintah? Ayo, silakan, coba. Ya, sambil ini ya. Nanti kalau sudah ada yang siap, ada yang tahu, yang cepat itu pasti dia nyari search di Google. Ya, saya sudah lihat itu semua nyarinya pasti ke Google karena Mbak Google yang tahu. Jadi isinya undang-undang maupun peraturan pemerintah itu jalan ini adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Ya, itu kalau jalan. Jadi menurut undang-undang dan peraturan pemerintah nanti ada lebih detailnya. Ada yang sudah bisa membedakan undang-undang dan peraturan pemerintah? Silakan aja, langsung jawab. Nah, selanjutnya saya kasih clue juga. Nah, itu ada 2 kata yang sebenarnya menjadi kunci. Ya, ada bangunan pelengkap dan ada bangunan yang menjadi perlengkapan jalan. Nanti pertanyaan berikutnya adalah apa beda pelengkap dan perlengkapan. Jadi kamu harus bisa membedakan apa itu pelengkap jalan, apa itu perlengkapan jalan. Nah, sudah ada yang bisa jawab bedanya undang-undang dengan pemerintah? Biasanya diundangkan dulu ya. Hanya di sini undang-undang tentang jalan itu tahun 2004. Kemudian baru dijabat. Nanti ada juga petunjuk teknis ya. Petunjuk teknis dan ada petunjuk pelaksanaan nanti. Ya. Petunjuk pelaksanaan. Juknis, juklak. Nah, jadi walaupun Anda bukan orang hukum, tapi Anda harus tahu mengenai hukum. Ya, ini yang undang-undang ini mengenai hukum ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Apa bedanya undang-undang dan peraturan pemerintah? Nanti kalau lebih detail lagi, apa bedanya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ya, seterusnya. Ya. Terus di bawahnya lagi kalau mau dirjen ada, direktorat jenderal. Ya.
Direktorat. Tapi kalau orangnya itu jabatannya Direktorat Jenderal, itu instansinya ya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nanti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kalau di perhubungan ya. Jadi ada juga perhubungan udara. Direktorat Jenderal Perhubungan. Kemudian di bawah itu ada lagi direktur, kepalanya itu direktur jenderal. Ya. Kalau Anda nyebut instansinya Direktorat Jenderal, ada direktur jenderal dan seterusnya. Oke, ada yang sudah bisa? Loh, ini sudah. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Bagus Salim Hasibuan dengan NIM akhir 015, Pak. Ya, Jadi suaranya tolong digedein dikit ya. baik, Pak. Kurang gede Jadi menurut saya suaranya. Ya. Baik, Pak. Menurut saya perbedaan UU dengan peraturan pemerintah, menurut pendapat saya, sebelum saya cari di Google, Pak, itu kalau UU buat oleh dari DPR, Pak. Jadi itu mencakup untuk keseluruhan umum. Dan kemudian kalau peraturan pemerintah itu khusus dibuat oleh pemerintah daerah setempat, Pak. Misalnya seperti di peraturan pemerintah daerah Bali, khusus untuk di Bali. Mungkin itu Perda itu ya, di bawahnya peraturan pemerintah ada peraturan daerah ya. Oke, gitu ya. ya, Ada mungkin lagi yang mau seperti itu. melengkapi? Yang tadi udah lengkap tuh atau belum? Belum. Mungkin segitu saja dulu, Pak, yang Oke. saya tahu, Pak. Terus ada yang lain lagi yang punya opini yang lain? Ya. Izin melengkapi, Ya. Pak. Menjawab, Pak. Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nangan Ekra Prawangsa, NIM akhir 025, Pak. Oh ya. Yang tadi berapa nomornya? Yang tadi? Saya 025, Pak. 024. Oh, 024 ini 025 ya. Oke, silakan. 05. Kalau mau lengkapi silakan. Pak, tanyaannya itu apa perbedaan dari undang-undang dan peraturan pemerintah? Tadi dijelaskan oleh Ade Bagus, sudah cukup lengkap, dan di sini saya ingin menambahkan, jadi undang-undang buat Dewan Perwakilan Rakyat di pusat dan atas persetujuan Presiden. Itu nantinya ruang lingkup undang-undang itu universal. Jadi mencakup seluruh instansi negara tersebut, baik itu rakyat, pemerintah maupun lain sebagainya. Dan untuk peraturan pemerintahnya itu adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden, yang sifatnya itu genting atau memaksa seperti itu. Oke, ada sifatnya genting ya. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang lain? Wah, terpaksa nih saya jelaskan lebih luas lagi supaya enggak salah apa ya? Salah persepsi atau gagal paham ya, gagal paham. Jadi gini, jadi pemerintah itu sebenarnya kan terdiri dari Presiden, DPR, dan apa? Kalau di trias politika itu ada apa tuh? Trias politika. Ada yudikatif, ada eksekutif, ada yudikatif, ada apa lagi? Legislatif, Pak. Legislatif ya. Jadi ingat itu ada 3. Kemudian kalau undang-undang itu biasanya diajukan oleh siapa yang menjadi pencetusnya ya. Bisa dari presiden, jadi dari pemerintah pusat. Ya. Kan pemerintah itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ya. Pemerintah pusat itu sebenarnya terdiri dari trias politika itu. Jadi 3 komponen itu. Ya. Jadi ada Mahkamah Agung, nah itu sebenarnya harusnya independen. Gitu.
Jadi itu sama tingginya. Kemudian kalau kita menyertakan lagi tokoh-tokoh daerah, nah, jadilah MPR ya. Ada DPR, ada MPR ya. Ya, coba nanti dipelajari ya. Ada DPR, ada MPR. Nah, kemudian nanti undang-undang. Undang-undang itu bisa yang ngajukan itu dari presiden, bisa juga dari DPR. Tapi yang jelas undang-undang itu harus disetujui oleh presiden dan oleh DPR gitu ya. Jadi undang-undang itu harus disetujui oleh presiden dan DPR. Tapi kalau DPR tidak sepakat, tidak setuju saya gitu. Maka dikeluarkanlah Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang gitu. Jadi itu. Makanya ada Perpu mengenai apa gitu ya. Jadi mengenai apa ya yang kemarin yang terakhir ya. Mengenai itu yang apa mengenai keamanan ya, keamanan. Itu peraturan pengganti undang-undang. Nah, itu dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi ada UU, undang-undang, terus di antara UU dan PP itu sebenarnya ada Perpu namanya. Peraturan pengganti undang-undang. Ya, kalau PP itu pemerintah, jadi pemerintah dalam hal ini kepala negara, jadi presiden. Kalau ada perda, kalau di bawahnya PP itu ada perda yang berlaku di satu daerah. Ya, nah itu jadilah perda dia. Ya. Terus ada peraturan. Nah kalau di kota ada juga kabupaten, ada kota, ada bupati, ada wali kota. Makanya ada perwali, ya. Peraturan wali kota itu perwali, ada perda kabupaten ya. Jadi itulah. Yang jelas peraturan pemerintah itu lebih detail daripada undang-undang. Ya, itu lebih detail. Makanya di sini tentang jalan ya. Contoh misalnya tentang jalan. Kan hanya disebutkan kalau undang-undang itu hanya disebutkan dengan segala meliputi segala bagian jalan termasuk bagian jalan. Jadi yang termasuk bagian jalan itu kan pelengkap dan perlengkapannya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah di sini saya sudah kasih ya ada apa namanya jembatan, ada ya semua. Itu namanya bangunan pelengkap. Nah, sekarang ya silahkan kamu bisa cari di Google atau mungkin di buku ya. Apa bedanya bangunan pelengkap dan bangunan perlengkapan jalan? Karena tidak semua bangunan, jadi ada alat juga, maka disebut perlengkapan, tidak disebut spesifik menjadi bangunan. Karena perlengkapan jalan itu tidak mesti bangunan. Dia bisa berupa alat. Ya. Ada yang disebut dengan APIL. Ya, APILL. Ya. APILL. A itu apa? Alat. P itu pengendali. Alat pengendali. APIL. Ya. Itu ada lalu lintasnya. Ya. Nah sekarang coba apa perbedaan pelengkap jalan dan bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan? Sama-sama ada lengkapnya gitu. Tapi yang satu pelengkap, yang satu perlengkapan. Nah, yuk silakan. Izin menjawab, Pak. Sebutkan nama dan nomor induknya. Carmelia Mesinta Thomas. Silakan. Coba dikerasin dikit. Saya kurang. Carmelia Mesinta Thomas, akhir NIM-nya 004, Pak. 041. 004. Oh, 004 ya. Oke, silakan.
Tapi kalau salah nggak apa ya, Pak? Nggak apa, orang kita kan belajar. Kamu Iya, adalah teman diskusi saya gitu. iya. Jadi saya kalau saya anggap itu anggap sparing partner ya. Kalau di bela diri itu ada sparing partner. Jadi kalau Anda waduh salah itu kan sama dengan kurang tahu, tapi ya kita belajar sama-sama. Kalau Anda lebih tahu nanti saya yang belajar. Oke, silakan. Kalau Silakan. bangunan pelengkap jalan itu kayak bangunan yang mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan. Kalau Hmm, perlengkapan jalan itu lebih mendukung perlengkapan jalan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengguna jalannya, Pak. terus kalau perlengkapan. Itu perlengkapan itu yang lebih berhubungan dengan pengguna jalannya, Pak. Kalau yang pelengkap jalan itu lebih ke fungsi dan keamanan jalan. Fungsi ya. Jadi ada yang fungsi, ada yang berhubungan dengan pengguna, gitu. Iya, pengguna jalan. Ya semua juga untuk pengguna. Kalau gitu untuk apa? Semua Lebih untuk kayak mendukung perlengkapan jalannya, Pak. mungkin kalau bisa itu eh, apa itu? Apa yang dimaksud dengan jadi mungkin padanannya. Misalnya gini loh. Kacamata saya ini lengkap atau sebagai perlengkapan. Kacamata yang saya pakai ini. Anda bisa lihat kan di di video kamera gitu. Nah, itu. Hah? Bisa nggak? Bisa nggak bedakan? Ya, perlengkapan. Perlengkapan dan pelengkap. Ini kacamata saya nih. Kalau tadi kan spesifik disebut bangunan pelengkap jalan gitu ya, spesifik. Tapi sebenarnya bangunan pelengkap itu kan sebenarnya bisa pelengkap jalan dan perlengkapan jalan gitu. Tapi biasanya kalau disebut pelengkap itu pasti bangunan gitu. Tapi kalau perlengkapan jalan tidak pasti bangunan gitu. Makanya gitu. Ada yang bisa membedakan? Kacamata saya ini apa ini? Disebut pelengkap atau perlengkapan? Belum bisa? Belum bisa membayangkan. Saya tambah lagi clue-nya. Saya tambah. Kalau saya ganti kacamata saya ini menjadi kacamata hitam. Pernah lihat pemain musik ini ya. Pada saat konser dia malam hari pakai kacamata hitam lagi. Itu fungsional enggak ya? Kan aneh Enggak, Pak. itu. Ya, kalau Stevie Wonder itu memang dia tunanetra gitu. Nggak bisa ngelihat dia pakai kacamata hitam. Ya. Tapi kan kacamatanya melihat objek gitu loh. Ya, seperti kacamata saya ini, kalau saya nggak buka kacamata ini, saya nggak bisa baca gitu. Jadi bisa membedakan perlengkapan dengan perlengkap. Ada yang bisa? Sudah saya kasih clue itu. Saya bisa. Yuk silahkan. Nomor berapa? NIM akhir 021. 021? Iya. Siapa namanya? Rizka Chandra. Oh, Chandra. Oh ya. Ya. Saya agak nggak denger ini. Oke, lanjut. Silakan lanjut. Jika bangunan pelengkap itu adalah bangunan-bangunan yang merupakan pendukung dari jalan tersebut. Kalau bangunan pelengkap itu adalah bangunan-bangunan yang mendukung dari jalan tersebut, misalnya tempat gorong begitu. Kalau sedangkan perlengkapan jalannya adalah perlengkapan guna menambah kenyamanan bagi pengguna jalan tersebut. Misalnya rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman, dan lain-lain. Atau kata lain dari perlengkapan jalan itu apa sih? Perlengkapan itu... Kata lainnya. Kata lain perlengkapan. Bisa. Kalau bisa nyebut itu satu kata aja udah.
Equipment, Pak. Hah? Mungkin coba Pak, mungkin perlengkapan maksudnya pembantu Pak atau Penunjang. Pembantu. alat Alat bantu. Bukan, malah alat bantu itu pelengkap. Kalau enggak ada itu enggak lengkap gitu. Jadi kata itu kan gini. Satu itu, contohnya tadi. Ada jalan terputus oleh sungai. Itu kalau enggak ada jembatan, bisa enggak jalan itu berfungsi secara baik tanpa jembatan? Hah? Jadi itu sebenarnya bangunan fungsional tadi ya. Kalau bangunan pelengkap jalan, jadi kalau enggak ada itu enggak lengkap gitu. Jadi misalnya tadi, ini drainase misalnya yang gorong-gorong tadi, itu pelengkap jalan gitu. Ya, pelengkap jalan. Ya, pelengkap jalan karena kalau enggak diisi itu enggak lengkap gitu loh. Ya. Jadi hubungannya dengan fungsional, fungsi jalan itu. Tapi kalau perlengkapan, artinya apa? Perlengkapan itu adalah aksesoris. Ya, perlengkapan itu kata lainnya adalah aksesoris. Tadi saya bilang kacamata hitam itu kan aksesoris, bukan untuk melihat ya. Jadi kalau kacamata saya tanpa kacamata saya itu saya tidak bisa lihat atau tidak berfungsi mata saya dengan baik gitu. Makanya itu bangunan pelengkap itu adalah bangunan fungsional. Ya, kalau enggak ada itu jalannya nggak lengkap jadinya. Ya. Nah, yang berada di batas abu-abu adalah trotoar. Trotoar itu pelengkap atau perlengkapan? Trotoar. Trotoar itu pelengkap atau perlengkapan? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Winda, NIM akhir 010. 010? Iya, Ya, gimana? kalau trotoar itu trotoar itu menurut saya pelengkap jalan, Pak. Kenapa? Menurut saya. Trotoar itu? Maaf, saya nggak dengar. Menurut saya, trotoar itu adalah bagian dari pelengkap jalan, Pak. Bagian dari pelengkap jalan. Nah, kalau menurut saya itu tergantung. Jadi itu bersyarat. Kalau dia di jalan tol, itu kan nggak ada. Gitu. Jalan tol itu nggak perlu ada trotoar karena kan nggak boleh orang jalan-jalan di pinggir jalan tol. Jadi dia menjadi pelengkap kalau dia berada di dalam kota. Jadi trotoar itu dibutuhkan untuk pejalan kaki. Jadi kalau ada pejalan kaki baru dibutuhkan trotoar. Tapi dia kan opsional juga. Ya, jadi opsional. Artinya kalau jalan tol itu enggak boleh malah ada ini. Tapi kalau di simpang misalnya, zebra cross itu wajib gitu loh. Ya, jadi fungsional atau wajib itu kalau menjadi pelengkap. Ya, jadi kalau perlengkapan itu aksesoris. Jadi pelengkap itu kadang-kadang kan ada simpang itu enggak ada rambunya, tetap disebut simpang enggak? Tetap disebut jalan enggak? Sekarang saya jelasin lagi yang disebut perlengkapan jalan, misalnya lampu penerangan jalan, guardrail. Guardrail itu apa ya? Pengaman jalan, pengaman pinggir jalan supaya kendaraannya tidak masuk jurang. Ya, itu namanya perlengkapan jalan itu. Ya. Jadi itu kalau lampu misalnya, padahal kan kalau gelap banyak sekali kalau kita menganalisis kemudian kecelakaan misalnya. Kita bisa cari ya, ini
diperlukan lampu jalan nggak? Kalau kecelakaannya pada malam hari dan banyak terjadi di tempat itu kita indikasikan, wah ini kurang nih. Perlengkapannya itu seharusnya sudah menjadi pelengkap kayak penerangan jalan. Ya, nanti kita pelajari lebih dalam lagi mana yang kita sebut pelengkap, mana yang disebut perlengkapan gitu ya. Jadi sebagai aksesoris. Kayak tadi itu kacamata Ray-Ban itu adalah aksesoris dia. Ya, untuk pemain band. Tapi kalau ini misalnya pilot pesawat tempur itu bukan lagi menjadi aksesoris dia. Kacamata hitam itu pilot ya. Terus itu pakai kacamata hitam bukan untuk gaya-gayaan. Ya, kalau Anda lihat di film apa ya? Top Gun itu ya yang mengenai pesawat tempur gitu. Ya, itu kan kacamata hitam itu bukan untuk gaya-gayaan itu. Pilot pesawat tempur itu menggunakan kacamata Ray-Ban yang begitu terkenalnya. Itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk fungsional. Dia hanya kalau perang ya ini Anda harus tahu dikit juga mengenai militer. Ya. Perang. Jadi teknik sipil itu muncul setelah perang gitu loh. Setelah perang kan. Jadi kalau perang udara ya supaya musuhnya nggak bisa ngelihat kan pesawatnya diarahkan ke matahari. Jadi pesawat diarahkan ke matahari, maka pilot di belakangnya itu nggak bisa lihat gitu. Jadi itu teknik tempur udara ya. Saya tahu karena saya baca di YouTube. Oke. Ada yang komentar lain mungkin dari yang saya jelaskan? Ya. Ada? Oke. Ya, jadi saya lebih jelaskan lagi. Di sini ada beberapa ya. Jadi kalau Anda mau lihat di sini ada yang disebut pelengkap jalan. Itu tergantung dari fungsi ya. Kalau dia bangunan itu fungsional ya seperti kacamata saya ini. Kalau kacamata baca misalnya itu kan fungsional. Kalau saya enggak ada kacamata itu saya nggak bisa baca gitu. Ya. Tapi kalau saya pakai kacamata Ray-Ban, saya enggak bawa tadi maunya saya bawa kacamata Ray-Ban saya supaya saya kelihatan gaya. Itu adalah aksesoris gitu ya. Oke. Ada yang memberi komentar? Ya, jadi ada yang mau kasih komentar mengenai ini? Ya, mungkin ada yang belum jelas? Ya, dari penjelasan saya, ya nanti bisa Anda pelajari lagi ya. Nanti mungkin Anda bergrup nanti kita ini kan. Ya, saya lanjutkan dengan klasifikasi jalan ya supaya Anda kenal betul mengenai jalan ya. Klasifikasi jalan jadi membedakan suatu jalan itu sesuai dengan peruntukannya. Itu sebenarnya terdiri dari dua kelompok besar ya. Ada jalan umum, ada jalan khusus. Tadi jalan umum itu terdiri dari pasti ada pelengkapnya, ada perlengkapannya gitu. Nah, kalau jalan umum biasanya ini ya contohnya di sebelah itu ya, ya di sini ya. Terus ini biasanya kalau waktu SD Anda menggambar pemandangan gitu ya. Itu pasti kayak gini ya. Ini bayangan saya dulu memang seperti ini kalau
waktu SD suruh gambar itu pasti ada gunungnya, terus biasanya ada sawah di sini atau ada hutan, kemudian ada jalan gitu ya. Nah kan kayak gitu. Mungkin sekarang baru sadar, oh iya. Tapi apakah masih anak-anak SD sekarang menggambar pemandangan kayak gini gitu? Saya juga nggak tahu ya. Nah kemudian ada jalan khusus ya. Jalan khusus itu misalnya ini kayak ini. Jalan khusus untuk sepeda, ya. Itu jalan khusus untuk binatang gitu. Nah nanti kalau di dalam membuat geometri jalan, pasti nanti kalau drainase itu tidak hanya untuk mengalirkan air, tapi juga mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk kalau jalannya jauh di atas permukaan tanah, nah itu kan nyebrangnya nggak usah manjat jalan dulu, jadi tapi masuk ke gorong-gorong misalnya, ya bisa untuk nyebrang jalan, bisa untuk orang, bisa juga untuk binatang gitu. Nah ini kalau yang zaman sekarang ini sudah, oh ini di sebelah kanan ini ada polisi nih. Ini sudah zaman COVID nih. Ini sekarang kita mungkin bisa ketawa lihat di jalan aja harus ada prokesnya ya. Jaga jarak gitu. Jaga jarak, harus pakai masker. Itu kan lucu kalau sekarang kita dengar itu ya. Ya. Masa bisa di jalan itu virusnya bergentayangan gitu ya. Jadi mungkin kalau kita di jalan mengikuti prokes itu ya, nanti bukan mati kena COVID, tapi mati karena tidak dapat udara itu. Apalagi nanti maskernya rangkap 3 gitu, yang N95 rangkap 3 lagi. Nanti orang jadi mati karena kekurangan O2, ya. Nah ini yang lucu di jalan ini zaman COVID ini. Zaman COVID itu di jalan, ini polisinya ngatur juga ya supaya sepeda motornya menjaga jarak. Wah ini lucu juga. Apalagi nanti yang ya 20 tahun lagi gitu. Orang pada ketawa tuh lihat Pak polisi itu kayak gitu. Ya. Kemudian ini jalur pejalan kaki ya. Kenapa kita harus atur itu? Kalau ada jalan kita isi penyeberangan jalan. Kenapa tidak dibiarkan aja gitu? Ada yang bisa jawab? Jadi kita boleh aja sembarangan menyeberang gitu loh. Kenapa harus nyebrang di zebra cross? Ada yang bisa jawab? Ayo silakan. Jalur khusus. Kenapa harus diatur ya? Kalau kita lihat penyeberang jalan itu kan tidak di setiap tempat itu orang boleh nyebrang gitu. Ditetapkan, nyebrangnya harus di sini gitu. Ada yang bisa jawab? Saya jawab, Pak. Ya, silakan. Saya Ugra Sena dengan NIM 4001. Alasan kenapa menyeberang harus di zebra cross adalah supaya pengendara kendaraan di jalan agar tidak mudah terkejut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Harusnya gini, terstruktur ya jawabannya. Ingat ya bahwa teknik sipil itu yang pertama aman ya, yang kedua murah, yang ketiga mudah. Jadi mudah itu berhubungan dengan waktu. Nah ini kalau saya jawab dari situ, yang pertama, kenapa orang nyebrang itu di zebra cross? Karena zebra cross itulah yang mengamankan dia, karena nggak ada pagar kan. Jadi kalau makanya kalau zebra cross, jadi itu untuk mengamankan pejalan kaki, itu satu. Terus yang kedua, kalau dibiarkan tidak diisi zebra cross, maka orang sembarangan nyebrang. Maka yang lewat, jadi kendaraan yang lewat itu tidak bisa mengendarai sesuai dengan kecepatan rencana kan gitu ya. Itu logikanya gitu. Makanya kalau ada jalan ya, penyeberangannya di suatu tempat
Yang lain itu dipagar pinggir jalannya. Ya, dipagarin itu. Coba Anda lewat di Gatot Subroto di ini misalnya ya, di jalan Gatot Subroto atau di jalan jalan apa ya di Jakarta itu biasanya diisi penghalang supaya nggak bisa nyebrang di tempat itu. Ya, atau kalau di Jakarta pada umumnya itu sekaligus sebagai penyeberang jalan, sebagai tempat penyeberangan jalan, sekaligus juga untuk angkutan umum. Ya, Transjakarta itu harus lewat penyeberangan di atas tuh. Ya, oke ya. Ada yang bertanya tadi itu? Ya, jadi jalan khusus itu adalah untuk mengamankan pengendara yang lewat di situ. Jadi misalnya zebra cross atau jalan yang khusus untuk sepeda. Nah, ini zaman COVID aja yang itu ada prokes di jalan. Itu lucu-lucuan aja itu. Mungkin sekarang belum masih orang ketakutan ya terhadap COVID gitu ya. Nah, secara umum ya, jalan umum itu dikelompokkan menurut ada sistem ya, ada sistem jaringan ya, sistem jaringan primer, ada sekunder. Jadi kalau jaringan primer itu adalah jaringan dalam kota. Sistem jaringan jalan sekunder itu luar kota. Itu namanya sistem ya. Kenapa kok yang dalam kota disebut jaringan primer? Nah, itu kesepakatan. Ya. Karena dari awal, ini namanya jaringan jalan primer itu di dalam kota gitu. Ya. Atau saya kebalik ya. Sistem jaringan jalan primer itu luar kota. Salah saya. Ya, saya lupa ini. Ya, sistem jaringan jalan primer itu luar kota. Sistem jaringan jalan sekunder itu dalam kota. Ya, salah tadi ya. Kalau ada yang nyatet itu terbalik tadi. Sistem jaringan jalan primer itu yang luar kota, yang sistem jaringan sekunder itu dalam kota. Kalau ditanya mengapa demikian, nah itu kesepakatan ya. Sama dengan kenapa jalannya kalau kita jalan di Indonesia itu jalur kiri gitu. Karena sama dengan Belanda gitu. Kalau di Amerika jalurnya jalur kanan. Makanya nanti di simpang itu berbeda ya sistem. Kemudian kelompok secara fungsi, fungsi itu ada arteri, kolektor, lokal, lingkungan. Ya. Kemudian status ya. Nah, ada status nasional, provinsi, kabupaten, kota, desa. Nah, saya mau tanya nih, pengetahuan Anda nih. Jalan kolektor nasional di Bali itu yang mana ya? Ada yang tahu? Ini kan ada nanti arteri, ada arteri nasional, ada arteri provinsi, ada. Dan semua itu arteri, kolektor juga gitu. Jadi kolektor itu penghubung antara arteri dengan arteri. Itu dihubungkan dengan kolektor. Ya, kolektor dengan kolektor dihubungkan dengan lokal. Ya. Lokal dengan lokal dihubungkan dengan lingkungan. Jadi jalan lingkungan ya. Pertanyaan saya, jalan arteri nasional itu yang keliling Bali itu. Ya, dari Gilimanuk ke Singaraja, terus ke Karangasem, terus ke ada yang lewat Itu Bagus Mantre ya, kemudian ke Ngurah Rai ya, kemudian ke bandara itu ya, kemudian ada simpang Dewa Ruci, terus ada yang ke barat ya, simpang Dewa Ruci ke barat, terus ada yang ke utara ya, ke utara itu ke Bringkit ya, kemudian ada Bringkit ke Gilimanuk, itu arteri nasional. Nah, pertanyaan saya, yang menghubungkan arteri ke arteri itu kan kolektor. Nah, sekarang yang kolektor nasional, ada yang tahu? Ya, yang mana disebut jalan kolektor nasional?
Kalau yang menghubungkan antara arteri ke arteri itu ada 3 di Bali. Ada jalan yang melewati Puan, ada jalan yang melalui Bedugul, ya, ada jalan yang melalui Kintamani. Nah, itu ada 3 ya. Nah, yang mana yang termasuk kolektor nasional? Nah, ini pengetahuan umum. Ya. Anda boleh tanya ke Google. Ya. Dah? Ada yang mau jawab? Ayo, silakan. Ayo, kita kan belajar sama nih. Saya hanya tahu duluan. Setelah saya kasih tahu ini kan kamu tahu juga sama dengan saya. Gitu. Boleh izin menjawab kembali, Pak? Ya, silakan. Siapa namanya? Yang tadi pertama menjawab, Pak Ade Bagus Salim Hasibuan dengan nomor yang nomor 1 ya. Yang 025. 24. 25 ya? Mohon maaf, Pak. Okay. Untuk NIM-nya, NIM akhir 015, Pak. Hah? Kenapa? Untuk NIM akhirnya 015, Pak. Izin saya salah, 025 saya dengar. 015 ya, ya oke. Silakan. Jadi pertanyaannya untuk jalan untuk kolektor nasional. Jadi menurut pendapat saya, jalan yang dimiliki oleh kolektor nasional itu yang di Bali itu jalan yang ada dari Jembrane sampai ke Denpasar tuh, Pak. Yang ada garis kuningnya. Itu arteri arteri nasional. Yang saya tanya adalah kolektor nasional. Oh, mohon maaf, Pak. Setahunya saya itu, Pak. Karena kenapa saya menyebutkan itu? Karena apa namanya? Penghubung antara Jawa dan Bali, Pak, untuk kendaraan jalur darat. Iya, tapi saya sudah sebutkan tadi ya, yang lain juga. Yang saya sebutkan kan jalan arteri nasional yang ada di Bali, yang keliling Bali itu. Dari Gilimanuk, Singaraja, terus ke Karangasem, ke Karangasem, kemudian ke Klungkung, kemudian ke Gianyar, kemudian lewat Ide Bagus Mantre itu ke Denpasar, ya. Kemudian ada yang ke Pelabuhan Benoa, ada yang ke Pelabuhan Udara, ya. Kemudian ada yang ke barat, kemudian ke Bali lagi ke ini ke Bringkit, kemudian Gilimanuk gitu. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 kolektor ya, ada kolektor yang melalui Pupuan, itu juga menghubungkan antara Bajre ke Sririt kan itu. Kemudian ada juga yang kolektor yang menghubungkan dari Bringkit, Bedugul, Singaraja, itu juga kan menghubungkan arteri dengan arteri. Kemudian satu lagi ya, yang kolektor yang besar lah ya, di Bali itu ada 3 yang lewat Kintamani. Ya, lewat Kintamani, kemudian dibawa ke arteri yang di Kabupaten Buleleng itu nyambungnya ke Kubu Tambahan, desa Kubu Tambahan. Nah, pertanyaan saya adalah mana yang termasuk kolektor nasional? Karena dari tiga kolektor itu, 2 kolektor provinsi, ya, provinsi Bali, 1 provinsi ini nasional. Nah, kalau ditanya bedanya apa? Bedanya itu biaya pemeliharaan. Itu biaya pemeliharaan kalau yang nasional itu 10 kali, ya, dari kolektor provinsi. Kolektor nasional 10 kali biayanya pemeliharaan, ya. Nah, dari 3 kolektor itu mana yang kolektor nasional? Kamu lihat aja itu. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Nama? Menjawab, Pak. Artayasa Nemaker 013. Oh, 013. Oke. Ya. Menurut saya jalan yang Bedugul tuh, Pak. Dari mana sampai ke mana? Dari Singaraja ke Denpasar. Denpasarnya sampai mana? Singaraja. Hah? Denpasarnya sampai mana? Kan tidak semua Denpasar itu. Terus.
Itu Mengumil. sampai Bandung itu. Karena Oh, iya. kan sampai Beringkit itu, ya. Oke ya, walaupun tidak tepat tapi ya sudah mendekati. Artinya kalau kita menyebut, oh Singaraja Denpasar, padahal jalan kolektor itu nggak boleh lebih. Karena nanti konsekuensinya adalah pada pemeliharaan. Gitu. Jadi yang tadi ya kolektor nasional itu dari Beringkit, ini pasar Beringkit dulu, yang itu kan ada apa namanya yang 3-an itu ya, terus ke Mengui, terus ke Singaraja. Nah, itu yang termasuk kolektor nasional. Makanya kalau bis-bis dari Jawa kalau datangnya itu biasanya dari Gilimanuk ke Denpasar, kemudian nanti pulangnya lewat Temen Joger. Nah, Temen Joger itu di daerah Luwus. Ya, bis-bis itu ya macet di situ. Karena apa? Itu bisnya masih tenang, apalagi sekarang sudah ada shortcut. Ya. Itu lihat, ya kenapa ada shortcut gitu? Ya karena itu, ya mau memfungsikan supaya lebih bagus ya. Sebenarnya shortcut itu nanti banyak sekali dibutuhkan di Bali ya. Ya. Tapi kadang-kadang shortcut itu short itu kan pendek ya. Cut itu ya motong ya, jadi jalan motong pendek gitu. Tapi kalau kamu lihat antara jalan lama dengan jalan barunya jauh lebih jauh, ya, lebih panjang daripada jalan yang seharusnya gitu, yang sebelumnya gitu. Kenapa? Karena namanya shortcut, tapi kok lebih panjang daripada yang sebelumnya gitu. Sebenarnya apa yang diperbaiki? Ada yang bisa jawab? Oh, izin jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa namamu ya? Perkenalkan, nama saya Medi Dwi Karuna Putra, NIM akhir 016. Kalau dari saya 16. Kalau dari saya mungkin yang diperbaiki itu pelebaran jalannya, Pak. Apanya? Pelebaran jalannya. Karena yang seharusnya itu kan jalannya masih kecil dan curam, Pak. Ya. Mungkin itu, Pak. Lebarnya. Ya, Pak. Nah, sekarang kalau kita ngitung kapasitas, lebar terbesar atau lebar terkecil yang dipakai? Nah, ini logika semua ini yang saya tanya. Ya, ini untuk mengetahui atau memahami mengenai jalan ya. Kenapa bukan lebar yang sebenarnya menjadi poin di situ? Karena yang menjadi poin di situ adalah keamanan. Jadi yang diperbaiki adalah tikungannya, yang diperbaiki adalah kelandaiannya ya. Kalau dulu tikungannya itu tajam sekali dan itu menyebabkan tidak nyaman untuk nikung. Satu itu tidak aman, yang kedua tidak nyaman. Tuh. Oke ya, jadi shortcut itu kalau dilihat ya dari barat itu ada berapa itu 3 ya. Ada shortcut. Oke. Sampai jam berapa ya saya? Udah habis atau masih? Sampai jam 11 berapa ya? 50 ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, kalau dilihat dari sini ya, ini adalah pelajaran geometrik jalan. Ya. Nanti lanjutannya adalah perancangan geometrik jalan. Ya, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara perancangan dan perencanaan? Karena kalau di sini kalau lihat ya, tujuan dari perancangan jalan adalah penyediaan infrastruktur ya. Kita menyediakan infrastruktur jalan. Kemudian yang kedua, B, pelayanan arus lalu lintas ya. Jadi memberikan pelayanan, kalau kita buat jalan itu pasti untuk melayani kendaraan dan pedestrian. Jadi tidak boleh kamu hanya untuk kendaraan ya. Nah, ini sudah banyak sekali yang salah kaprah. Ya, kita buat jalan itu bukan hanya untuk kendaraan. Sekarang jadi salah kaprah.
karena sepeda motor ini sudah menjadi raja jalanan. Ya. Mungkin kamu secara tidak sadar itu sudah banyak sekali menindas pengguna jalan yang lain. Ya. Kamu jadi raja gitu. Pedestrian ya, untuk pedestrian ya, trotoar diembat juga sama pengguna sepeda motor. Malah kadang-kadang yang gunakan sepeda motor marah sama pengguna pedestrian, trotoar. Ini kan aneh, orang harusnya trotoar itu untuk pejalan kaki, sepeda motor masuk sana. Jalur diambil juga oleh sepeda motor. Ada yang namanya kontraflow. Kontraflow itu adalah melawan arus ya. Jadi melawan arus itu sudah ada garis putih atau garis kuning yang tidak ada putus-putusnya, ini dilewatin juga gitu loh. Jadi itu namanya kontraflow. Kalau itu tabrakan, pasti sepeda motor yang kalah. Kalau yang ditabrak itu truk, misalnya, itu kan apalagi palu jangkrik istilahnya kalau bahasa Bali. Nah kemudian ada perancangan jalan. Tujuan dulu ya. Jadi ada keseimbangan kebutuhan demand dan penyediaan. Jadi tujuan perancangan jalan adalah untuk keseimbangan kebutuhan dan penyediaan. Ya, ini yang disebut dengan equilibrium. Ya, kalau Anda lihat Fakultas Ekonomi, mahasiswanya pakai equilibrium. Gagah kelihatannya. Padahal itu juga milik teknik sipil gitu. Jadi mahasiswa sipil juga bisa membuat equilibrium lalu lintas gitu. Jadi ada lalu lintas, ada jalan. Jadi seimbang ya antara jalan dengan yang jadi antara isi dengan tempatnya ya. Nah itu. Kemudian ada tujuannya. Kemudian perancangan jalan. Perancangan jalan itu pasti ada kendaraan rencana. Nah, di sini kok rencana dipakai? Ada perancangan, kalau perancangan itu bahasa Inggrisnya adalah design. Kalau perencanaan bahasa Inggrisnya adalah planning gitu ya. Nah, di sini kenapa menggunakan kendaraan rencana? Jadi kalau kita di Indonesia menggunakan satuannya SMP biasanya, satuan mobil penumpang. Jadi semua kendaraan itu diubah menjadi satu satuan yaitu mobil penumpang, kendaraan standarnya ya, kendaraan rencananya. Terus sepeda motor apa? Nah itu adalah bukan kendaraan standar. Ya. Truk itu bukan kendaraan. Jadi kendaraan standar adalah mobil penumpang. Kemudian ada kecepatan rencana, ya kayak di dalam kota misalnya. Rencananya direncanakan kendaraan yang lewat di dalam kota itu 40 km per jam. Mesti gitu ya. Dampaknya kemana ini? Kalau kita netapkan, ini 40 km per jam. Dampaknya adalah pada rambu misalnya. Rambu itu, penempatan rambu itu harus ada ukurannya. Dan kan kita masang rambu tidak mungkin di tempat, misalnya ada lubang. Ada lubang ini di tengah jalan ya. Kemudian kita pasangin rambu. Awas, ada lubang. Tentu orang tidak akan sadar setelah mobilnya masuk lubang itu. Setelah masuk lubang baru kita bisa lihat, oh iya ada lubang ya gitu. Tapi kan rodanya udah masuk lubang. Makanya waktu ada perbaikan jalan, biasanya 50 meter sebelum itu sudah dikasih rambu. Peringatan gitu. Jadi rambu itu ada larangan, ada peringatan, ada himbauan ya. Anjuran ya. Yang warnanya biru itu anjuran. Ya. Ada peringatan yang warnanya kuning, ada larangan yang warnanya merah. Jadi ada kecepatan rencana. Kemudian ada volume, ada kapasitas. Nah, tadi pertanyaan saya kan untuk menghitung kapasitas jalan. Jadi kemampuan jalan untuk melewatkan volume lalu lintas. Nah, itu kalau kapasitas itu ukurannya kan berdasarkan lebar jalan.
Nah, pertanyaannya, lebar mana yang kita pakai? Kalau lebar yang terbesar kan nanti kalau lewat pada jalan yang lebarnya kecil kan jadi macet jadinya. Ya, makanya kalau yang untuk menghitung kapasitas biasanya digunakan lebar jalan yang paling sempit. Itu kapasitasnya. Ya. Jadi ada kapasitas jalan tuh pakai jalan yang. Kalau enggak, jadi kalau ada jalan kemudian ditambahin nih. Biasanya kalau di Bali kan ada ngaben tuh. Ada wadah itu adalah yang kayak rumah-rumahan yang mayatnya taruh di situ. Nah, itu kalau sebelum ngaben biasanya kan taruh pinggir jalan. Begitu ada penambahan pengurangan lebar yang penempatan wadah itu, maka jalannya jadi sempit di tempat itu saja. Maka kalau di dalam teknik lalu lintas itu namanya shock wave. Jadi ada gelombang yang termampatkan gitu ya. Ada shock, ada makanya ada shock breaker gitu ya. Jadi untuk menahan patahan. Jadi kalau ada lubang supaya kita tidak terjungkal itu biasanya diisi shock breaker ya. Jadi penahan goncangan gitu ya. Itu. Nah, kemudian ada tingkat pelayanan. Kemudian ada ruang ya. Ruang, bentuk ukuran jalan harus memenuhi syarat kelayakan. Jadi dalam membuat rancangan jalan ya, itu ada standar yang dipenuhi. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Nah, itu udah kelayakan teknis itu nanti kalau Anda sudah lulus membuat rancangan geometrik jalan, nanti sebenarnya itu adalah gambar yang sudah memenuhi kelayakan teknis. Ketinggiannya nggak boleh curam ya, kelandian jalannya nggak boleh melebihi sekian, tikungannya nggak boleh lebih, sudut tikungannya nggak boleh lebih besar dari ini dan seterusnya. Ada R1 tidak boleh lebih dari 1,5 R2. Jadi kalau jalannya bentuknya kayak S, ya kurva S misalnya, itu jari-jari jalan yang satu dengan yang lain itu berbeda jauh. Nah, itu akan terjadi sering kecelakaan. Nah, itu yang disebut dengan kelayakan teknis. Kemudian kelayakan ekonomi. Nah, kelayakan ekonomi itu memperhitungkan manfaat dan biaya gitu. Jadi yang disebut benefit and cost ya. Bukan profit. Gitu. Profit itu kan keuntungan. Nah, tapi kalau swasta mikirnya kan profit. Ini menguntungkan enggak gitu. Enggak menguntungkan, enggak mau. Tapi kalau kita membuat jalan, yang kita perhitungkan adalah manfaat. Apa manfaatnya? Berapa biaya untuk manfaat, berapa biaya untuk cost-nya, untuk biaya untuk membuatnya. Nah, itu kelayakan ekonomi. Nah, kemudian yang C adalah kelayakan finansial. Kelayakan finansial itu apa? Itu adalah investasi yang ditanam. Jadi kalau ada investor, jadi orang yang punya banyak uang, dia menanamkan uangnya di proyek jalan, maka harus dihitung finansialnya. Jadi kalau saya nanam misalnya 100 miliar misalnya untuk membuat jembatan gitu. Terus kalau lewat jembatan itu apa keuntungan yang bisa saya dapat ya, profitnya. Sehingga nanti berapa tahun investasi yang kita tanam itu bisa balik. Ya, nah itu yang disebut dengan analisis kelayakan finansial. Jadi berapa investasi yang kita tanam, berapa yang kita tanam, dan berapa lama investasi yang kita tanam itu impas gitu. Nah setelah impas baru dapat keuntungan. Hanya banyak yang, jadi kalau membuat jalan misalnya, kayak jalan tol misalnya. Jalan tol itu kalau yang lewat di sana itu sedikit,
rugi karena investasi yang ditanam itu tidak sesuai dengan pengembaliannya gitu. Makanya kalau jalan tol itu harus tingkat pelayanannya harus minimal B. Kalau A malah jelek. Jadi finansial yang bagus itu investasi yang tanam itu bisa cepat balik. Karena kalau tidak dibuat lebih cepat, maka orang tidak akan ke Bali gitu. Ya. Sebelum adanya COVID ini kan banyak turis yang sudah bersumpah tidak mau ke Bali. Salah satunya adalah mantan ketua PATA ya, Pacific Association Tourism ya. Itu PATA itu direktur PATA itu ke Bali ya, dari Eropa naik pesawat selama berapa jam itu 12 jam, kemudian di bandara nunggu 1 jam pemeriksaan imigrasi, kemudian untuk ke Nusa Dua dari bandara 1 jam. Waduh, lama sekali. Ini dia berjanji kalau begini terus saya tidak akan ke sini lagi. Makanya dalam membuat jalan tol Bali Mandara itu diperhitungkan apa? Manfaat. Manfaatnya ya biaya manfaat dengan biaya pembuatannya mana yang lebih besar. Makanya kalau di perhitungan pakai B per C ya, benefit and cost ya, per cost itu pasti harus minimal 1 gitu. Jadi benefitnya sama dengan cost-nya. Tapi kalau benefitnya sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, nah itu bagus. Cuma nanti tergantung dari volume lalu lintasnya. Makin tinggi lalu lintasnya, makin bagus. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kelayakan lingkungan. Jadi kelayakan lingkungan, nah itu kan luas sekali. Kelayakan lingkungan misalnya, kalau terlalu padat juga kendaraan, CO2-nya tinggi. Ya udara di sekitar jalan nggak sehat. Ya. Nah sekarang kan malah harus disyukuri dengan adanya COVID, langit di Indonesia jadi lebih biru. Secara lingkungan lebih bagus ini. Oke, jadi kita lanjutin dulu. Ya bagian-bagian jalan. Nah ini dulu itu semua disebut daerah. Sekarang disebut ruang. Makanya ada yang baru dari daerah manfaat jalan misalnya. Itu sekarang ruang manfaat jalan. Apa bedanya dengan daerah manfaat jalan? Atau ruang milik jalan, Rumija, kalau dulu Damaja, daerah milik jalan. Apa bedanya? Nah itu bedanya dari ukuran. Kalau dulu enggak ada ke atas dan ke bawah. Jadi kalau jalan sekarang sudah diakui bahwa di atas jalan itu minimal 5 meter. Jadi kalau kamu masang baliho di bawah 5 meter itu bisa dicabut aja. Nggak usah tanya izin. Terus ke bawah dari jalan itu 1,5 meter. Makanya kabel-kabel sekarang kalau pokoknya kabel PLN, kabel Telkom itu ditanam kurang dari 1,5 meter, digaruk aja tuh. Digaruk pakai alat-alat berat. Ya, nggak ada urusan karena itu milik jalan. Jadi ada ke bawah dan ke atas. Kalau dulu daerah milik jalan nggak ada ini. Yang ada hanya ke lebar jalan. Oke, nah ini adalah perancangan geometri. Jadi kalau Anda nanti ikut dalam perancangan geometri jalan, maka yang harus dikerjakan ini. Jadi dari rencana lokasi pembangunan jalan sampai dengan gambar potongan. Ya, oke. Ini data primer ya yang dibutuhkan. Nah, ini tugas ya. Jadi tugas untuk kuliah pertama ini ya. Jadi saya jelaskan ya bahwa untuk membuat jalan itu
harus ada data pendukung ya, berupa peta topografi. Ini adalah jadi. Nah, kalau dulu peta topografi itu dibuat secara manual, jadi menggunakan teodolit, ya, alat T1 ya, teodolit zaman dulu itu, wah, itu harus diukur ya, XYZ-nya satu, ya, kemudian nanti baru digambar menjadi peta topografi. Nah, itu ininya Anda bisa baca, kemudian nanti programnya apa. Tugas mandirinya adalah satu, ya, pelajarilah cara membuat peta topografi melalui tutorial. Jadi Anda pun nggak usah saya ngajarin membuat peta topografi, tapi Anda belajar tutorial itu. Saya enak jadi dosen itu enggak. Sekarang tinggal Anda mau nggak Anda belajar. Dan yang kedua, buatlah peta topografi dengan cepat. Bukan aja sendiri. Kalau bisa di daerahmu atau di daerah yang bisa kita lihat. Ya. Karena nanti peta topografi itu kan harus dilihat kenyataan. Kalau dulu itu menggunakan penginderaan jauh. Dulu saya menggunakan peta data Landsat. Tapi kalau sekarang kan datanya pakai Google Map. Ya, Anda bisa cari di Google Map itu nggak usah bayar. Karena itu sudah melewati waktu ya. Jadi kalau Anda nyari datanya itu data yang sudah 5 tahun lalu. Anda boleh pakai. Ya. Nah, jadi tugasnya adalah itu ya. Anda tentukan sendiri dan sebaiknya itu Anda coba untuk bisa melihat. Jadi nanti harus diukur misalnya dalam gambar ukurannya berapa meter, berapa senti ya. Kalau di lapangannya berapa, nah itu menjadi skala nanti. Ya, nah itu dalam penginderaan jauh itu menentukan kenyataan yang ada di citra. Nah kemudian yang kedua, buatlah peta topografi di teman itu ya, kalau menyebutkan tempat. Jadi sebutkan itu desanya apa, kecamatannya apa, kabupaten apa, provinsi mana. Luas kenyataannya adalah 3 km persegi. Jadi kamu buat. Kemudian garis kontur, nanti kamu pelajari juga peta topografi itu apa, kemudian garis kontur itu apa. Itu beda konturnya 5 meter. Nanti, ini juga nanti kita bicarakan semester kuliah yang kedua misalnya membuat topografi. Tapi Anda sudah buat tugas karena kan tidak mesti nunggu saya dulu. Ya, Anda bisa belajar sendiri dengan tutorial. Kemudian yang D itu buatlah laporan sendiri berupa tulisan dalam bentuk esai. Prosedur pembuatan peta topografi, data diambil dari Google Map, penggunaan program aplikasi solo bebas. Jadi bisa menggunakan Google Mapper, ya pakai apa ya? Misalnya ya aplikasi yang ada lah, bolehan. Kemudian sebutkan channel YouTube yang membuat tutorialnya. Jadi kamu kan tadi belajar ya dari tutorial, dan itu channel YouTube yang kamu pakai itu siapa? Jadi sebutin ya. Kemudian aplikasi yang digunakan. Jadi sebenarnya kan banyak aplikasi yang digunakan ya. Itu pilih aja salah satu dari channel YouTube. Ya. Atau mungkin kalau kamu mau buat itu mengenai peta topografi, kamu bisa buat. Kalau bagus kan banyak subscribernya, ya banyak like-nya, sehingga nanti kamu bisa dapat ini. Kemudian sebutkan channel sudah ya. Nah, ini yang penting di bawahnya ini. Belajarlah berkelompok. Ya, jadi kalau kamu nggak bisa belajar sendiri, belajar berkelompok itu lebih bagus ya. Tapi membuat tugas peta topografi dan laporannya masing-masing sendiri gitu. Ya, Anda harus menggunakan kata-kata sendiri. Ya, jangan jiplak ya, pekerjaan temannya yang sudah selesai diberikan. Nah, itu nanti kalau ada yang seperti itu, dua-duanya saya kasih nilai yang jelek.
Jadi bagi yang udah bisa, jangan dikasih temennya itu laporan yang sudah jadi. Ya, jadi buat sendiri ya, karena ini adalah mandiri ya. Tapi kalau belajarnya boleh berkelompok. Yang tidak saya suka adalah Anda belajar berkelompok, tapi tugasnya juga cuma satu orang yang buat. Saya paling tidak suka itu. Ya. Ini adalah supaya Anda bisa paham membuatnya. Gitu. Karena itu memang merupakan tugas mandiri. Gitu. Jadi ini kan tugas mandiri. Tugas Anda, tanggung jawab Anda sendiri. Oke, jadi ini nanti saya share di WA group ya. Jadi PowerPoint ini saya berikan di WA group. Ya, nanti Anda belajar sendiri, kemudian Anda bisa belajar semuanya. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan, kalau ada yang bertanya. Silakan. Ayo. Terus untuk daftar hadir, daftar presensi ya, daftar hadir, coba sudah dibuat ya? Izin menjawab Pak, sudah Pak. Sudah ya, ya. Tidak ada ini ya, tidak ada halangan ya, jadi bisa ya masuk. Berarti nama-nama sudah ada juga di sana. Nama mahasiswanya, dosen ya. Izin Ada bertanya pertanyaan? Pak. Ya, ya, silakan. Untuk jangka pengerjaan tugas 1 ini berapa lama ya Pak? Saya kasih waktu 2 minggu ya. Jadi nanti kan kuliah kedua nanti ya mungkin saya jelaskan masih ya. Mungkin juga menjelasin ini ya. Ini nanti saya akan satu-satu akan saya jelaskan. Ya. Perancangan geometrik jalan, nah ini yang akan saya bahas ya. Rencana lokasi pembangunan jalannya sampai dengan gambar potongan. Nah, itu yang kita bahas. Nanti kan berikutnya adalah rencana lokasi pembangunan. Kemudian dengan tugasnya harus dikerjakan itu. Saya kasih waktu 14 hari itu ya. Mungkin kurang ya. Karena kan harusnya hari Rabu. Nah, jadi 2 hari itu kamu kerjakan. Kamu boleh kerjakan berkelompok atau kerjakan bersama, apalagi dengan buat aja pakai Webex. Anda bisa membuat kelompok. Tidak satu tempat ya, Anda melalui Webex. Yang penting Anda paham. Kalau nggak paham, tanya sama teman. Kalau nggak paham, tanya sama saya. Saya akan Tapi kalau tanya kepada saya, tanyalah di WA group atau di kuliah. Jangan nanya secara pribadi. Sering sekali setelah kuliah baru ada nanya. Tapi secara pribadi ya, WA pribadi ya, saya enggak suka. Ya, kalau kamu WA saya secara pribadi itu mengganggu saya gitu. Tapi kalau Anda nanya melalui WA group, saya akan jawab melalui WA. Ya, artinya apa? Artinya nanti kalau saya jawab kan semua tahu apa yang ditanyakan dan apa jawabannya. Gitu. Jadi kalau Anda secara pribadi WA saya kan hanya Anda yang tahu. Ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Nanti ininya ya, tugasnya tanggal berapa itu ya? Untuk mungkin sebelum kuliah ketiga ya. Kuliah yang kedua kan minggu depan. Kuliah ketiga itu jam berapa ya? Jam 8.30 ya? Ya, jam 7 itu sudah dikumpulin. Kumpul ke
ke koordinator ya, koordinator kelas. Ya, kumpul ke sana ke tempat temennya itu, ya, koordinator. Coba nanti udah diubah ya WA grupnya. Nama WA grup itu di belakangnya isi nama ini ya. Nama koordinator kelasnya ya. Yang laki tadi ya. Itu siapa itu namanya? Ya, isi itu. Ya, Pak. Nah, nanti koordinator kelas yang menghubungi atau menyerahkan tugasnya kepada saya melalui WA pribadi saya. Ya, melalui WA pribadi. Ya? Udah jelas? Kalau ada yang bertanya silakan tanya. Ya, ini sudah lewat waktunya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sini. Ingat, daftar hadir diisi ya. Mungkin juga yang koordinator tolong dihubungi yang nggak hadir itu apa sebabnya gitu. Ya, mudah-mudahan semua hadir. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Selamat siang. Saya kirim nanti ke WA grup ya. Siang Pak, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Siang, Pak. Terima Pak, kasih. terima kasih. Yang Pak, Selamat siang, sama-sama. Pak. Terima kasih. Ya,